Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta versus Barito Putra yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor telak 3-0. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Persija Jakarta berada di peringkat nomor 2 dari klasmen Liga 1. Dan memang ini baru pertandingan pertama dari Persija Jakarta dan juga tentunya dari Barito Putra. Artinya bahwa pertandingan pertama memang tidak bisa dijadikan patokan. Apakah sebuah tim itu akan bisa bersaing di papan atas dan kemudian menjadi juara, atau tim tersebut akan hanya bersaing di papan tengah atau juga akan coba untuk menghindar dari zona degradasi. Tapi dari pertandingan pertama bisa terlihat kira-kira peluang dari sebuah tim itu seperti apa. Nah, kalau saya melihat peluang dari Persija untuk bersaing di papan atas musim ini sangat besar. Karena permainan mereka musim ini beda total, tidak seperti musim lalu. Karena musim lalu yang kita perhatikan, para pemain Persija beberapa kali sulit melakukan pressing di lini tengah dan juga banyak melakukan kesalahan di lini pertahanan sehingga Persija Jakarta kemasukan cukup banyak gol. Selain itu juga ada kesulitan bagi para pemain Persija Jakarta untuk bisa mencetak banyak gol. Oleh karena itu, Persija Jakarta hanya bisa bersaing di papan tengah musim lalu. Sedangkan bagi Barito Putra, sebetulnya mereka punya materi pemain yang sangat berkualitas. Tapi sangat disayangkan dengan perombakan besar-besaran yang dilakukan di Barito Putra, tentu tim ini membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif secara konsisten karena para pemain belum bisa menyatu di atas lapangan. Bahkan saya melihat para pemain Barito lebih banyak mengandalkan skill individu mereka dan juga mengambil keputusan yang terburu-buru. Maka itu lebih banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain Barito itu berasal dari luar kotak penalti. Ini kan beda total ya dengan para pemain Persija yang kompak di atas lapangan, maka itu mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang itu dari dalam kotak penalti pertahanan Barito Putra. Meskipun secara keseluruhan peluang dari Barito itu jauh lebih banyak. Tapi yang penting dalam sebuah pertandingan sepak bola kan teman-teman, apalagi at the top level seperti bermain di kompetisi Liga 1 yang merupakan kasta tertinggi dalam kompetisi sepak bola Indonesia, ya efektivitas di lini depan itu sangat penting. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa kesulitan bagi Persija Jakarta musim lalu adalah dari segi melakukan pressing dan juga finishing. Tapi itu bisa mereka lakukan dengan baik di pertandingan semalam. Dan pas kebetulan saya juga yang siaran pertandingan ini kan di Indosiar. Dan saya jelaskan dari awal bahwa yang paling penting bagi para pemain Persija, ya mereka harus bisa bermain dengan variasi serangan. Dan bagi Barito, ya mereka harus bisa cepat membangun counter. Tapi para pemain Barito sulit membangun counter. Karena para pemain Persija tidak selalu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Nah, inilah perbedaan dari Persija dibandingkan musim lalu. Jika musim lalu para pemain Persija itu bermain mengandalkan tempo tinggi, tapi di pertandingan pertama semalam kita bisa melihat bahwa para pemain Persija bermain yang namanya atau istilah kerennya itu slow possession. Artinya walaupun menguasai bola cukup lama, tapi tempo permainan itu lamban. Kenapa tempo permainan itu lamban? Agar bisa memancing para pemain tim lawan itu untuk keluar dari posisi mereka masing-masing. Supaya para pemain Persija bisa mendapatkan ruang. Untuk apa ruang tersebut? Agar bisa mereka manfaatkan yang pertama-tama untuk memberikan umpan-umpan yang akurat ke dalam kotak penalti pertahanan Barito dan tentunya dengan harapan agar bisa mencetak gol. Tapi sangat disayangkan kan bahwa pada saat Persija sudah bisa bermain di JIS, ternyata kondisi lapangan dari JIS amburadul. Saya sungguh kaget teman-teman. Saya kira kondisi lapangan akan bagus, ya, karena jika kondisi lapangan bagus, maka kemungkinan besar Persija bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Tapi karena kondisi lapangan, ya seperti yang tadi saya katakan, amburadul, bahkan kualitas rumputnya juga saya gak ngerti seperti apa itu. Bahkan ada beberapa sisi lapangan itu yang tampak berwarna coklat ya tentu menyulitkan juga para pemain Persija untuk bermain mengandalkan umpan-umpan pendek. Sebaliknya juga sama bagi para pemain Barito Putra. Kan gak gampang ya untuk bisa mengontrol bola dengan kondisi lapangan seperti itu. Maka itu mengecewakan banget sih melihat kondisi lapangan seperti itu, dan saya harapkan nanti akan ada perbaikan
Ya, tentu itu adalah demi kebaikan Persija Jakarta, karena jika lapangan seperti ini terus, ya itu juga yang nanti akan menyulitkan mereka ketika nanti mereka tentunya bertanding lawan tim yang lebih kuat lagi. Dan sebaliknya juga seperti yang tadi saya katakan, bagi tim lawan juga akan sangat sulit dan juga bisa saja nanti mencederai para pemain kan. Kudela saja tuh, ya kan pada saat dia sliding tackle tuh, saya lupa, tampaknya dia sliding tackle untuk bisa menjauhkan bola dari Murilo ya, tampaknya ya, betul. Tampaknya untuk menjauhkan bola dari Murilo, itu kan aduh sakit banget itu pada saat dia sliding tackle kan. Terkena kan itu lututnya kan. Nah artinya ya ini salah satu key point ya, atau catatan kunci dari lapangan Jazz ya. Dan juga saya agak bingung kenapa stadion nggak penuh ya, padahal ini kan pertandingan pertama ya bagi Persija ya. Apalagi Persija sekarang sudah bisa mendapatkan kandang mereka sendiri ya, Jazz ya, sejauh ini kan seperti itu ya. Jadi seandainya memang Jazz ini full house ya, mungkin nanti ya pada saat big match ya, saya pikir tidak akan mudah bagi para pemain tim lawan untuk bermain secara normal. Karena jarak antara penonton dengan para pemain itu cukup dekat ya. Tapi tentunya akan memberikan semangat tambahan lah kepada para pemain Persija. Dan dari starting lineup yang menarik kan, bahwa hanya ada satu pemain Persija yang baru di starting lineup, yaitu Ramon Bueno. Memang pemain ini di Piala Presiden lalu tidak bermain begitu baik. Tapi di pertandingan semalam bermain cukup baik. Meskipun ada beberapa kali dia tidak bisa menerima umpan dari rekan yang lain karena memang tampaknya pengertiannya belum begitu baik. Tapi dia bisa juga mendapatkan satu peluang, dia bisa memberikan 2 umpan kunci. Selain itu dia melakukan beberapa kali pressing yang menggagalkan upaya para pemain Barito untuk bisa build up serangan. Dan dari jalannya pertandingan, ya inilah skema baru dari Persija Jakarta. Mereka nggak mau terburu-buru memberikan bola ke depan. Jadi mereka scanning dulu, ya kan, para pemain coba untuk membangun serangan dari lini pertahanan, perlahan-lahan. Mereka akan membangun serangan secara progresif, dan saya melihat di menit-menit awal para pemain Persija lebih sering membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Yang di sana ada Rio dan juga Firza, dan itu juga cukup efektif. Dan peluang pertama dari Persija itu bisa mereka hasilkan di menit keempat dari set piece. Saya melihat peran dari Gayos juga cukup baik ya. Dia memberikan umpan yang akurat, di mana Ramon hampir saja mencetak gol. Hanya 4 menit loh Persija membutuhkan untuk menciptakan peluang. Tapi setelah itu para pemain Persija lebih fokus untuk menguasai bola. Pada saat para pemain Persija siapapun itu yang menguasai bola melihat tidak bisa memberikan umpan ke depan, maka mereka akan mengembalikan umpan tersebut ke belakang. Nah inilah style of play yang benar. Apalagi kita tahu bahwa pelatih dari Persija asal Spanyol. Karena Spanyol juga mainnya seperti itu. Pokoknya menguasai dulu bola, memancing para pemain tim lawan untuk keluar, kemudian cepat membangun serangan. Nah itulah yang dilakukan oleh para pemain Persija berkali-kali. Dan memang dari segi peluang nggak banyak. Ya memang nggak perlu juga banyak peluang. Karena ya contohnya di babak pertama itu Persija hanya bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya. Yang pertama seperti yang tadi saya katakan dari Ramon. Kemudian yang kedua adalah gol dari Gustavo. Dan yang ketiga Gustavo juga yang mendapatkan umpan dari Rico tapi gagal mencetak gol. Tapi kan kita melihat proses permainan dari Persija ini yang membuat mereka bisa lebih lama menguasai bola. Jadi jumlah kesalahan itu sangat sedikit. Dan Barito memang mendapatkan 2 peluang di babak pertama kan. Tapi dua-duanya kan dari luar kotak penalti. Levi Madinda ini kan pemain yang bagus. Dan juga Murilo. Tapi Eze Jari dikawal habis. Ya kan dikawal ketat. Gak bisa bergerak dia. Sampai dia akhirnya diganti kan. Padahal ini kan pemain yang sebelumnya pernah mencetak belasan gol bagi Kediri. Kemudian ya memang performanya turun ya. Pada saat dia membela Bayangkara FC. Tapi ya dia benar-benar dikunci di pertandingan ini. Dan gol dari Persija ini yang bagi saya menarik banget ya, karena ada umpan kombinasi antara Rio dengan Witan. Witan mengembalikan bola, ternyata diterima oleh Rico, dan Rico ya ini kelebihan dari Rico, yaitu dalam urusan memberikan crossing, dan crossingnya pas banget itu kepada Gustavo yang dia sundul, ternyata sepertinya terkena Buyung Ismu dan membobol gawang dari Satria Tama. 1-0 udah Persija bisa bermain dengan skema mereka. Main aja terus dengan tempo lamban, ya slow possession. Ya membuat para pemain dari Barito itu frustasi. Para pemain Barito mau pressing pun ya gak berhasil. Dan di babak kedua inilah yang saya melihat para pemain Persija tidak mengubah gaya permainan mereka. Dan ini bukan yang namanya permainan pragmatis, enggak. Tapi inilah yang namanya permainan mengandalkan penguasaan bola. Jadi penguasaan bola itu yang diutamakan, dan juga akurasi passing agar tidak banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Persija dalam memberikan passing. Memang ada kesalahan tapi tidak banyak. Dan kita lihat di babak kedua, ya memang Persija tidak banyak menciptakan peluang, dan justru Barito lebih banyak menciptakan peluang di babak kedua yang on target, tapi ya
lebih banyak dari luar kotak penalti dan dengan mudah bisa di-save oleh Andri Tani. Satu saja dari dalam kotak penalti itu dari pemain pengganti Excel. Tapi Persija pada saat menyerang ini berbahaya. Turamon kasih umpan kunci kepada Witan, seharusnya dia sudah mencetak gol itu. Tapi oke lah, setelah itu para pemain Persija masih bisa build up dengan baik. Dan kemudian Rico yang coba untuk memberikan umpan ternyata terkena tangan dari Cecu ya. Cecu Meneses ini ya, pemain baru dari Barito. Penalti, Gustavo bisa menyelesaikannya dengan baik. Luar biasa ini eksekusi dari Gustavo. Dan kemudian gol yang berkelas dari Gustavo setelah dia mendapatkan umpan dari Gayos. Sebelum Gayos diganti ya. Gayos itu memberikan 1 assist di pertandingan semalam. Bagus sekali asisnya. Dan dia sebetulnya berharap akan diumpan kembali oleh Gustavo. Tapi Gustavo ini kan predator. Pada saat dia mendapatkan ruang, pada saat dia punya visi untuk melepaskan syuting, maka dia akan melepaskan syuting dan dia bisa mencetak gol ketiganya di pertandingan semalam dengan gol yang berkelas. Dan saya juga menjelaskan berkali-kali pada saat saya membuat konten tentang Persija bahwa sangat penting Gustavo kondisinya fit 100% sepanjang musim ini karena dialah key player dari Persija musim ini. Dia adalah striker yang memang buas pada saat dia sudah dekat dengan kotak penalti pertahanan tim lawan, walaupun beberapa kali juga dia kehilangan penguasaan bola. Tapi jika dia tidak dikawal ketat, kemungkinan besar dia akan bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. So this is a wonderful result for Persija Jakarta. Mereka mengawali musim ini dengan kemenangan, tentunya ada rasa optimisme di antara para pemain yang diharapkan mereka bisa bawa ke pertandingan selanjutnya. Sedangkan bagi Barito Putra, para pemain mereka harus bermain lebih kompak, harus bisa lebih banyak membagi bola daripada mengandalkan skill individu mereka atau lebih sering melepaskan syuting dari luar kotak penalti. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, ini baru first match, tinggal ditunggu bagaimana konsistensi dari permainan kedua tim ini. Dan nanti malam akan ada pertandingan antara Persebaya versus PSS Sleman. Kebetulan saya juga yang live nanti di Indosiar ya teman-teman. Ini juga pertandingan yang besar dan saya harapkan teman-teman nanti akan nonton Indosiar. Kita akan live mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten bagi channel YouTube Triple B agar channel YouTube Triple B atau yang kita kenal dengan nama Bola Bung Bindar bisa menembus 1 juta subscribers sebelum akhir tahun ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.